Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Yudo dan teman-teman perkuliahan bisnis digital. Em, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Muhammad Jundi Al-Ghifari dengan NIM 156. Halo Jundi. Nah, itu yang lambai tangan. Yang kedua ada Muhammad Akbar Ihsanul Kamil dengan NIM 201, ya saya sendiri. Yang ketiga ada Frio Marta Madewa. Nah, ada tulisannya itu Virio. Nah, oke. Mungkin perkenalan kami cukupkan. Untuk selanjutnya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai digital business service implementation and optimization. Nah, oke, kita lanjut. Materi pertama akan diisi oleh Jundi ya. Oke, kepada Jundi, waktu dan layar saya persilakan. Oke, untuk sebagai awalan, nah dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak tradisional ini, penerapan dan fase pemeliharaannya adalah langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik yang terlibat dengan transisi aplikasi atau sistem perangkat lunak. Nah, meningkatnya penggunaan layanan bisnis digital telah membuat konsep pemeliharaan menjadi kurang berguna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan hanya terbatas pada peningkatan kinerja dan perbaikan bug. Next. Lalu selanjutnya itu optimalisasi layanan bisnis digital. Nah, untuk pengoptimalannya itu menyarankan dalam bentuk pendekatan yang ketat dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan bisnis digital. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada alternatifnya. Nah, yang pertama itu pengembangan dipesan lebih dahulu. Maksudnya itu aplikasi yang dikembangkan dari awal melalui program solusi oleh tim pengembangan internal atau eksternal atau integrator sistem. Nah, yang kedua itu dari RAK, yaitu sebuah implementasi paket sistem standar yang ada dibeli dari vendor solusi dan diinstal pada server dan klien yang berlokasi di dalam organisasi. Yang selanjutnya itu ada lunak yang di hosting sebagai layanan kalau dalam kurung SaaS, yaitu dengan solusi host, sistem standar digunakan tetapi dikelola menggunakan penyedia layanan aplikasi pihak ketiga yang dikenal sebagai layanan web atau solusi terkelola. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengembangan yang disesuaikan. Nah, untuk di sebuah pengembangan yang disesuaikan ini, sistem siap pakai atau solusi SAS disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, bentuk proyeknya ini sering didasarkan pada pengintegrasian komponen dari satu atau beberapa vendor. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada pengujian. Nah, pengujian di sini itu diperlukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sebanyak mungkin sebelum sistemnya itu dirilis secara publik. Nah, pengujian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan spesifikasi pengujian yang merupakan spesifikasi pengujian yang komprehensif di modul sistem. Next.
Nah, untuk selanjutnya itu pergantian migrasi atau pergantian dari sistem informasi sebelumnya ke sistem baru sangat penting untuk sistem itu sendiri, di mana kesalahan dalam manajemen pergantian akan mengakibatkan pengalaman pelanggan yang negatif atau gangguan pada rantai pasokan. Nah, sebabnya itu diperlukan adanya pergantian agar sistem yang digunakan itu tidak bermasalah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Judi. Mungkin selanjutnya langsung aja kita lanjutkan yang akan dibawakan oleh Mas Frio. Pada Frio, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, selanjutnya di sini itu ada manajemen konten dan pemeliharaan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, pada saat ini itu perkembangan ini terus terjadi pada situs e-niaga sisi jual. Hal ini adalah respon perusahaan terhadap inovasi yang dilakukan oleh pesaingnya. Nah, misalnya itu seperti konten untuk informasi produk atau promosi harga yang diharapkan mendapat kunjungan berulang dari pelanggan. Sedangkan pada situs e-niaga sisi belinya ini lebih berfokus pada pemeliharaan situs e-niaga yang akan berlaku untuk implementasi bisnis digital intranet dan juga extranet. Nah, oleh karena itu, manajemen konten dan pemeliharaan ini penting dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan ini dapat bersaing di pasarnya itu. Nah, untuk itu perusahaan ini melakukan dua hal. Yang pertama itu dengan mengelola strategi pemasaran konten yang cocok, dan yang kedua itu dengan proses pemeliharaan dan juga tanggung jawab. Oke, next. Oke, selanjutnya ada analitik web. Nah, analitik web ini adalah penilaian berbagai data, baik transaksi berbasis web, studi kegunaan, lalu lintas web, kinerja server web, maupun sumber terkait yang digunakan untuk membantu untuk menciptakan pemahaman umum tentang pengalaman pengunjung online. Nah, di sini ada dua tahap. Yang pertama itu dengan membuat sistem manajemen kerja. Nah, manajemen kinerja ini memperluas kinerja pengelolaan ke proses analisis dan perubahan tindakan untuk mendorong kinerja dan pengembalian bisnis perusahaan. Lalu yang kedua itu ada menentukan kerangka kerja metrik kinerja. Nah, kerangka kerja metrik kinerja ini penting karena dengan adanya kerangka yang jelas, perusahaan dapat menilai seberapa efektif kinerja perusahaan ini atau organisasinya. Oke, next. Selanjutnya itu ada alat dan teknik untuk mengumpulkan metrik dan menganalisis hasil. Jadi teknik pengumpulan metrik ini meliputi pengumpulan data aktivitas pengunjung situs seperti yang dikumpulkan dari file log situs, seperti kuesioner dan kelompok fokus yang mengumpulkan informasi tentang pengalaman pelanggan di situs web. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu mengumpulkan data hasil situs. Data hasil situs ini adalah pelanggan yang melakukan eh, tindakan signifikan yang bernilai bagi pemasar. Kemudian yang kedua itu ada memilih alat analisis web. Setelah mengumpulkan data itu, kita harus menentukan alat analisis webnya, yaitu memahami jenis data yang ada tadi. Di sini ada tiga data. Yang pertama itu ada operasional, lalu ada taktis, dan juga ada strategis. Kemudian memilih alat analisis yang cocok terhadap data-data tadi. Kemudian yang terakhir itu dengan melakukan pengujian AB dan multivariat. Hal ini digunakan untuk meninjau seberapa efektif desain untuk meningkatkan hasil. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Akbar.
Baik, terima kasih Frio atas pemaparannya. Mungkin itu saja ya yang bisa kelompok kami berikan kepada Pak Yudo dan teman-teman sekalian. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dari kami. Bila, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.